Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Febriana Kamiliani dengan NIM 21040100009, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah evaluasi pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model penilaian portofolio. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep, prinsip, dan karakteristik penilaian portofolio. Lalu ada juga jenis dan tahapan penilaian portofolio. Yang pertama, konsep, prinsip, dan karakteristik penilaian portofolio. Pengertiannya, secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port, singkatan dari report, yang berarti laporan, dan folio, yang berarti penuh atau lengkap. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah portofolio pertama kali digunakan oleh kalangan fotografer dan artis. Melalui portofolio, para fotografer dapat memperlihatkan perspektif dan artis. Melalui portofolio, para fotografer dapat memperlihatkan perspektif pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan dokumen yang dimilikinya. Secara umum, merupakan dokumen berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk mengorganisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan dokumentasikan menilai perkembangan suatu proses. Dalam dunia usaha, menilai perkembangan suatu proses dalam dunia usaha, portofolio banyak digunakan untuk menilai keefektifan suatu proses produksi. Dari jenis produk digunakan untuk menilai keefektifan suatu proses produk dari jenis produk tertentu. Lalu dalam dunia kesehatan, portofolio dapat dilihat dari kartu menuju sehat atau KMS yang digunakan untuk memantau perkembangan pertumbuhan bayi dari 0 tahun sampai usia tertentu. Dalam dunia pendidikan, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Portofolio juga dapat karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Portofolio juga dapat dipandang sebagai suatu proses sosial pedagogis, dipandang sebagai suatu proses sosial pedagogis, yaitu sebagai collection of learning atau experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, maupun sikap dan nilai atau afektif. Artinya, portofolio bukan hanya berupa benda nyata, melainkan mencakup segala pengalaman batiniah yang terjadi pada diri peserta didik. Yang dijelaskan tadi yaitu dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu kegiatan pembelajaran. Yaitu yang kedua, portofolio juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengumpulkan semua dokumen dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari baik di kelas, di semua dokumen dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari baik di kelas, di halaman madrasah atau di luar madrasah. Dalam bidang bahasa, portofolio halaman madrasah atau di luar madrasah dapat merupakan suatu adjektif yang sering disandingkan dengan konsep lain seperti pembelajaran dan penilaian, karena
Karena itu timbul istilah portfolio based instruction dan portfolio based assessment. Seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio berbeda dengan jenis penilaian yang lain. Penilaian portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan atau collection bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik tersebut, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kinerja. Lalu salah satu keunggulan penilaian portofolio adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih banyak terlibat dan peserta didik sendiri dapat dengan mudah mengontrol sejauh mana perkembangan kemampuan yang telah diperolehnya. Jadi, peserta didik akan mampu melakukan penilaian diri sendiri atau self-assessment, keterampilan menemukan kelebihan dan kekurangannya sendiri, serta kemampuan untuk menggunakan kelebihan tersebut dalam mengatasi kelemahannya merupakan modal dasar penting dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya menurut POPAM, penilaian portofolio merupakan penilaian secara berkesinambungan dengan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi penilaian portofolio. Fungsi penilaian portofolio dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Lalu yang kedua, portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Lalu yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian otentik atau authentic assessment. Lalu yang keempat, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Maksudnya peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Lalu adapun menurut Direktorat PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas, yaitu yang pertama memperlihatkan perkembangan pemikiran atau pemahaman siswa, yang kedua menunjukkan suatu pemahaman, yang ketiga mendemonstrasikan perbedaan bakat, yang keempat mendemonstrasikan kemampuan memproduksi suatu mengkreasi, lalu yang kelima mendokumentasikan kegiatan, lalu yang keenam mendemonstrasikan kemampuan menampilkan, lalu yang ketujuh mendemonstrasikan kemampuan mengintegrasikan, lalu yang kedelapan merefleksikan nilai-nilai individual. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penilaian portofolio. Pada hakikatnya tujuan penelitian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik serta secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Raport merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Lalu portofolio merupakan lampiran dari rapor. Dengan demikian, rapor tetap harus dibuat. Tujuan penilaian portofolio diantaranya menghargai perkembangan peserta didik, lalu mendokumentasikan proses pembelajaran, lalu ada memberi perhatian pola prestasi kerja, lalu selanjutnya ada merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, lalu selanjutnya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, lalu juga ada bertukar informasi antara orang tua peserta didik dengan guru lain, lalu ada mempercepat pertumbuhan konsep dari positif peserta didik, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan refleksi diri, lalu juga ada membantu peserta didik
merumuskan tujuan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip penilaian portofolio. Yang pertama, ada mutual trust atau saling mempercayai. Artinya, jangan ada saling mencurigai antara kita dengan peserta didik maupun antar peserta didik lainnya. Mereka harus sama-sama saling percaya, saling membutuhkan, saling membantu, terbuka, sama-sama saling percaya, jujur dan adil sehingga dapat membangun suasana penilaian yang lebih kondusif. Kita juga hendaknya dapat menciptakan suasana penilaian yang kondusif, wajar, dan alami sehingga hasil penilaian yang diperoleh betul-betul menggambarkan kemampuan peserta didik yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya ada prinsip confidentiality atau kerahasiaan bersama. Artinya, kita harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada. Kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perorangan maupun kelompok, tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diadakan pameran. Hal ini dimaksudkan agar kepada siapapun sebelum diadakan pameran. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik yang mempunyai kelemahan tidak merasa dipermalukan. Menjaga kerahasiaan bersama ini juga mempunyai arti lain, yaitu memotivasi peserta didik untuk memperbaiki hasil pekerjaannya dan meningkatkan kepercayaan peserta didik kepada guru. Lalu yang selanjutnya ada joint ownership atau milik bersama. Artinya semua hasil pekerjaan peserta didik atau milik bersama, artinya semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama antara guru dan peserta didik. Karena itu kita harus jaga bersama baik penyimpanannya maupun penempatannya. Berikan kemudahan kepada peserta didik untuk melihat, menyimpan, dan mengambil kembali portofolio mereka. Hal ini dimaksudkan juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik. Lalu ya selanjutnya yaitu satisfaction atau kepuasan. Artinya semua dokumen dalam rangka pencapaian standar kompetensi dasar dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, orang tua maupun peserta didik. Karena dokumen tersebut merupakan bukti karya terbaik peserta didik sebagai hasil pembinaan guru. Lalu yang selanjutnya yaitu relevance. Dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, indikator yang diharapkan. Kesesuaian ini pada gilirannya berkaitan dengan prinsip kepuasan. Yang selanjutnya ada prinsip penilaian portofolio yang lainnya, yaitu yang pertama penciptaan budaya mengajar. Jadi dalam mengajar kita harus menciptakan kreasi-kreasi yang lainnya untuk peserta didik agar peserta didik tersebut dapat dapat berkreasi lebih kreatif lagi, tidak hanya yang itu saja. Lalu yang kedua, refleksi bersama. Peserta didik dapat merefleksi tentang proses berpikir mereka sendiri, kemampuan pemahaman mereka sendiri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, penilaian portofolio juga harus diarahkan untuk menilai proses belajar peserta didik seperti catatan perilaku harian, sikap, dan motivasi belajar. Lalu tidak hanya dilakukan pada saat kelompok, tapi juga dapat dilakukan pada saat individual. Bukan hanya proses belajar, tapi juga harus menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik penilaian portofolio. Yang pertama ada multisumber. Multisumber dimaksudkan bahwa pelaksanaan penilaian portofolio harus dilakukan dari berbagai sumber seperti peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, dan evidence lainnya seperti gambar, lukisan, jurnal, audio, video, tape, dan sebagainya, baik secara tertulis maupun tindakan. Evidence yang dimaksud haruslah otentik dan berhubungan dengan program pelajaran,
kegiatan, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai. Misalnya, jika guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran, tentunya guru menilai secara langsung setiap peserta didik dalam membaca Al-Quran, sehingga dapat diketahui tajwid dan makrojnya, bukan dengan cara memberi teks tertulis tentang manfaat membaca Al-Quran. Begitu juga ketika guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam melaksanakan sholat yang baik dan benar, tentunya guru harus melihat secara langsung bagaimana peserta didik tersebut menunjukkan atau mempraktikkan gerakan-gerakan sholat yang baik dan benar, bukan memberikan teks tertulis yang cara-cara melaksanakan sholat yang baik dan benar. Penilaian portofolio menuntut adanya pertumbuhan dan perkembangan dari setiap peserta didik. Oleh sebab itu, sebaiknya setiap evidence dari waktu ke waktu harus dikumpulkan dan didokumentasikan. Seandainya evidence tersebut akan dipilih, maka pilihlah secara selektif. Penilaian portofolio juga harus jelas, baik jenis, teknik, prosedur maupun kompetensi yang akan diukur. Kejelasan yang dimaksud bukan hanya untuk guru tapi juga peserta didik dalam pelaksanaan antara kegiatan peserta didik di kelas dengan kehidupan nyata haruslah terintegrasi. Penilaian portofolio tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik tidak jauh dari apa yang mereka alami. Lalu peserta didik juga dapat dengan mudah mengaitkan antara kemampuan yang diperolehnya dengan kenyataan sehari-hari. Hal yang sangat penting dalam penilaian portofolio adalah adanya rasa memiliki bagi setiap peserta didik terhadap semua evidence yang dikumpulkan guru, sehingga peserta didik dapat menjaga dengan baik semua evidence. Pelaksanaan penilaian portofolio bukan hanya mengacu kepada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, tapi juga tujuan-tujuan lain yang bermanfaat bagi program pembelajaran seperti keefektifan program, perkembangan peserta didik, dan dapat dijadikan alat komunikasi peserta didik ke berbagai pihak yang berkepentingan, seperti itu. Lalu, ada kelebihan model penilaian portofolio. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu. Kita dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dari waktu ke waktu itu. Seberapa jauh peserta didik itu menguasai materi yang diterima olehnya. Lalu membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik. Lalu yang selanjutnya mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan baik di kelas maupun di luar kelas. Lalu ada meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Lalu juga ada memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Lalu ada kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Jadi penilaian portofolio itu sangat menghabiskan waktu dan sangat membuang-buang energi guru. Lalu yang selanjutnya, penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Lalu yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapatkan perhatian. Lalu yang terakhir, penilaian portofolio masih relatif baru sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Lalu yang selanjutnya ada jenis penilaian portofolio. Di jenis penilaian portofolio diantaranya yaitu peserta didik dan sistem. Pada peserta didik yaitu ada perorangan dan juga kelompok, sedangkan sistem ada proses, lalu kerja, dan juga produk, lalu tampilan dan dokumen.
Lalu adapun jenis penilaian portofolio yaitu portofolio proses. Jenis portofolio proses menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Portofolio proses menunjukkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dasar dan sekumpulan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum serta menunjukkan semua hasil dari awal sampai dengan akhir selama kurun waktu tertentu. Tujuan menggunakan portofolio proses adalah untuk membantu peserta didik untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran, perkembangan hasil belajar dari waktu ke waktu, dan menunjukkan pencapaian hasil belajar. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana proses awal itu terjadi dan tentunya sepanjang peserta didik dinilai. Dalam portofolio proses, kita dapat menyajikan berbagai macam tugas yang setara atau yang berbeda kepada peserta didik. Dengan kata lain, peserta didik boleh memilih tugas-tugas yang dianggapnya cocok untuk mereka. Kita juga dapat memutuskan apa yang harus dikerjakan peserta didik, atau peserta didik diajak bekerja sama dengan peserta didik lain dalam mengerjakan tugas tertentu. Berdasarkan proses kegiatan tersebut, guru dapat membantu peserta didik untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Salah satu bentuk portofolio proses adalah portofolio kerja atau working portfolio, yaitu bentuk yang digunakan untuk memilih koleksi evidence peserta didik, memantau kemajuan atau perkembangan, dan menilai peserta didik dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Dalam portofolio kerja ini yang dinilai adalah cara kerja atau pengorganisasian dan hasil kerja. Adapun kriterianya yaitu antara lain adakah pembagian kerja di antara anggota kelompok, lalu adakah masing-masing anggota telah bekerja sesuai dengan tugasnya, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu portofolio produk. Jenis penilaian portofolio ini hanya menekankan pada penguasaan materi dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi dasar dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh. Tujuan portofolio produk adalah untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Contoh portofolio produk diantaranya yaitu ada portofolio tampilan atau show portofolio dan juga portofolio dokumentasi. Yang pertama yaitu portofolio produk. Jadi portofolio produk merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumen terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Misalnya, yaitu mempertanggungjawabkan suatu proyek, menyelenggarakan pameran, atau mempertahankan suatu konsep. Aspek yang dinilai dalam bentuk portofolio tampilan diantaranya yaitu signifikan materi, yaitu apakah materi yang dipilih benar-benar merupakan materi yang penting dan bermakna untuk mengetahui dan dipecahkan, atau seberapa besar tingkat kebermanaan informasi yang dipilih berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Lalu apakah materi yang dipilih sesuai dengan standar kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian hasil belajar. Lalu yang kedua, pemahaman yaitu seberapa baik tingkat pemahaman peserta didik terhadap hakikat dan lingkup masalah kebijakan dan juga langkah-langkah yang dirumuskan. Lalu juga ada argumentasi, yaitu apakah peserta didik dalam mempertahankan argumentasinya sudah cukup memadai, sistematis, dan relevan. Lalu yang keempat,
effectiveness atau kemampuan memberikan respon, yaitu seberapa besar tingkat kesesuaian antara respon yang diberikan dengan pertanyaan. Dalam memberikan respon, adakah bukti-bukti fisik yang ditunjukkan? Lalu juga ada kerjasama kelompok, yaitu apakah anggota kelompok turut berpartisipasi secara aktif dalam penyajian. Lalu juga adakah bukti yang menunjukkan tanggung jawab anggota dalam kelompok, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada portofolio dokumen. Portofolio dokumen menyediakan informasi baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Portofolio ini digunakan untuk memilih koleksi evidence peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dan akan dijadikan dasar penilaian. Evidence peserta didik yang digunakan dalam portofolio dokumentasi dapat berasal dari catatan guru dan kombinasi antara catatan guru dengan kegiatan peserta didik lainnya. Berdasarkan dokumen ini, baik peserta didik, orang tua maupun guru dapat melihat yang pertama, proses apa yang telah diikuti, lalu yang kedua, kerja apa yang telah dilakukan, yang ketiga, dokumen apa yang telah dihasilkan, yang keempat, apakah hal-hal pokok yang telah terdokumentasikan, dan sebagainya. Lalu indikator untuk penilaian dokumen itu antara lain yaitu kelengkapan, kejelasan, akurasi informasi yang didapat, dukungan data, kebermanaan data, grafis, dan kualifikasi dokumen. Untuk menilai suatu dokumen dapat dibuat model format penilaiannya. Nah, kita dapat melihat pada lembar penilaian dokumen pada berikut ini. Ya, seperti itulah contoh lembar penilaian dokumen. Jadi yang pertama ada setiap kriteria diberikan skor dalam kelas 5, skala 5, 1 sampai 5. Lalu yang kedua skor 1 sama dengan rendah, 2 yaitu cukup, 3 rata-rata, 4 baik, dan 5 istimewa. Nah, nilai tersebut dapat dimasukkan pada kotak dan kolom-kolom berikut ini ya. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap penilaian portofolio. Yang pertama, menentukan tujuan dan fokus portofolio. Lalu hal ini dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengapa portofolio itu akan dilakukan. Lalu selanjutnya tujuan pelajaran dan tujuan kurikulum. Dalam hal ini itu kompetensi dasar apa yang akan dicapai. Lalu juga ada alat penilaian bagaimana yang tepat untuk menilai tujuan tersebut, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan isi portofolio. Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menentukan isi portofolio. Dengan demikian, isi portofolio tentunya harus sesuai dengan tujuan portofolio. Isi portofolio harus menunjukkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk itu, semua kegiatan pelajaran baik di kelas maupun di luar kelas harus selalu diamati dan dinilai. Lalu yang ketiga, mengembangkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian harus dirumuskan dengan jelas, baik dengan yang berhubungan dengan proses pelajaran maupun hasil belajar yang diharapkan. Kriteria penilaian sangat bergantung kepada kompetensi cara penilaian dan evidence yang dinilai. Lalu yang keempat, menyusun format penilaian sebagaimana isi dan kriteria penilaian maka format penilaian pun harus mengacu kepada tujuan. Format penilaian banyak modelnya, salah satunya bisa menggunakan model skala dengan 5 kriteria seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Lalu yang selanjutnya, menggunakan portofolio dalam praktik. Lalu juga ada mengidentifikasi pengorganisasian portofolio, siapa yang akan terlibat dalam portofolio tersebut. Lalu juga ada menilai pelaksanaan portofolio. Lalu yang terakhir, menilai portofolio secara umum. Yang selanjutnya yaitu ada bahan-bahan penilaian portofolio.
Yang pertama ada penghargaan yang diperoleh peserta didik baik tertulis maupun lisan, seperti sertifikat hasil lomba atau catatan guru tentang penghargaan lisan yang pernah diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, hasil pekerjaan peserta didik seperti lembar kerja siswa atau LKS, gambar, hasil ulangan, hasil kerja kelompok, lalu yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. Lalu yang keempat ada catatan pribadi peserta didik seperti bukti kehadiran, hasil presentasi dari tugas-tugas yang selesai dikerjakan, lalu dan lain sebagainya. Yang kelima ada bahan-bahan yang lain yang relevan, yaitu ada bahan yang dapat diberikan informasi tentang perkembangan yang dialami peserta didik dan juga bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pelajaran. Yang keenam ada alat-alat audio visual atau video atau disket. Setelah semua bahan pilihan portofolio dikumpulkan, kemudian disusun dan disimpan dalam sebuah dokumen. Dalam rangka penataan sebuah dokumen, guru hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, setiap dokumen harus dibuat identitas peserta didik seperti nama, nomor induk, kelas, dan nama sekolah. Yang kedua juga ada untuk mempermudah pengecekan isi dokumen, maka setiap dokumen harus dibuat daftar isi dokumen. Lalu yang ketiga, isi dokumen harus dimasukkan ke dalam satu map atau folder dan disusun secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang telah diterapkan. Keempat, isi dokumen hendaknya dikelompokkan sesuai dengan mata pelajaran dan setiap mata pelajaran diberikan warna yang berbeda. Mungkin itu ya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.